104.5 Respor FM. Ya, Sobat Respor ya, kita masih di acara ngopi ya bersama Bapak Wahyu Salim SAG, penyuluh agama Islam dari Kota Parampalian ya. Nah, kita masih di tema mengambil hikmah sejarah G30 SPKI ya, Sobat Respor ya. Nah, Pak, di saat sekarang ini ya, terkadang untuk mempertahankan kemerdekaan itu ya, ini sangat susah sekali ya, apalagi dengan situasi banyaknya gangguan-gangguan baik itu pada generasi atau mungkin yang ya tua muda, pasti banyak gangguan sekali untuk stabilitas negara ini ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak, kita harus tetap waspada terhadap ancaman dari luar dan dari dalam ini? Ya. Dari kacamata agama ya, Iya. peristiwa ini kan terjadi karena gagalnya kita mengelola konflik, Iya. ya, konflik kepentingan, Iya. perbedaan pandangan politik, pendapat. ya, pemikiran, pandangan dan Iya. lain sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu kedewasaan kita, ya, untuk mengelola perbedaan pendapat, jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan bangsa dan negara ini. Nah, seperti peristiwa G30 SPKI itu merugikan bangsa dan negara. Ya, berapa korban jiwa, ya, kemudian kerusakan-kerusakan yang timbul, itu kan kosnya sangat besar sekali. Maka oleh karena itu, ya, kita di negara Indonesia yang yang mengakomodir perbedaan pendapat dalam demokrasi, ya, maka kita harus memahami bahwa perbedaan itu suatu hal yang lumrah terjadi, ya. Bagaimana perbedaan pendapat itu, ya, yang kita sampaikan dengan gagasan-gagasan yang argumentatif, ya, baik itu dalam tinjauan rasionalitasnya, gitu ya, kemudian kemaslahatan dan kepentingannya, ya, itu bisa kita kelola, ya, dengan sebaik-baiknya agar kita lebih produktif, ya. Ini yang paling penting, sehingga perbedaan ini tidak membuat kita pecah. Nah, ini kan kita beda pandangan, beda ide, ya. Apalagi kita organisasi berbeda, mungkin partai politiknya berbeda dan lain-lain sebagainya, suku bangsa juga berbeda dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah kekuatan. Perbedaan itu bisa menjadi sebuah kekuatan, bukan membuat kita semakin pecah. Tapi kalau semakin pecah, ya, itu justru akan merugikan bangsa dan negara ini. Nah, mekanisme perbedaan pendapat, cara pandang itu kan kita sudah ada regulasi, ketentuan undang-undang, tata tertib yang sudah dibuat sedemikian rupa, ya. Nah, seperti umpamanya kita lihat di sidang-sidang DPR, masing-masing memberikan pandangan-pandangan, ya, ini memberikan pandangan, ini memberikan pandangan, ya, mekanisme sudah diatur sedemikian rupa. Nah, jangan sampai, ya, melakukan sesuatu hal yang di luar dari tata tertib, adab, akhlak, ya, dalam perbedaan pendapat. Umpamanya memaksakan pendapat kita kepada orang lain, ini kan tidak benar, ya. Kita menyampaikan ide, gagasan, ya, apakah diterima atau tidak. Nah, itu yang penting bagi kita adalah, ya, ide itu didalami sedemikian rupa, ya, dasarnya apa, tentu untuk kebaikan-kebaikan, ya, kita semua. Nah, maka oleh karena itu, ya, jangan sampai perbedaan pendapat, pandangan, ya, itu membuat kita terpecah belah. Kita ini satu, pertama selaku umat Islam, yang kedua warga negara Indonesia, punya kewajiban yang sama, memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, ya, kemudian juga, ya, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian penting bagi kita untuk membangun toleransi, ya, membangun toleransi di antara kita. Jadi toleransi itu tidak hanya
dengan agama yang lain, penganut agama yang lain, kita sesama umat Islam pun ya harus membangun toleransi. Artinya di mana umat Islam ya yang punya keyakinan ya bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan, ada berbeda-beda dari suku bangsa dan lain-lain sebagainya, ya diberikan keluasan ya dalam menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Ya, Imam ya Syafi'i juga pernah mengeluarkan sebuah kata yang begitu indah ya untuk menetralisir terjadinya perbedaan-perbedaan di tengah umat sehingga tidak berubah perpecahan ini ya, saling bunuh, saling mengkafirkan, umpamanya saling menjelekkan dan lain sebagainya. Pendapat saya benar tetapi mempunyai kemungkinan salah. Ya, pendapat Anda salah tetapi punya kemungkinan untuk benar. Kita tidak menyatakan bahwa kita aja yang benar, orang lain salah. Ya. Kita aja yang masuk surga, orang lain tidak masuk surga. Nggak boleh seperti itu. Jadi yang pertama dari hikmah peristiwa ini kita bisa ambil pertama dari aspek ketuhanan. Ya, keyakinan kita bahwa Tuhan tidak membenarkan tindakan-tindakan ya membunuh orang lain, ya menghilangkan nyawa orang lain, ya cara-cara seperti itu. Ya bagi orang yang beragama pasti hal itu sesuatu hal yang ia hindari. Ya perbuatan-perbuatan itu mengandung dosa, bahkan dosanya dosa besar. Ya. Yang kedua, bagaimana kita dewasa dalam mengelola perbedaan-perbedaan ini sehingga perbedaan itu tidak mendatangkan perpecahan, permusuhan. Ya, dari level yang paling rendah, umpamanya kita berteman, ya, lalu kita ternyata beda pendapat, ya. Jangan sampai berbeda pendapat itu membuat kita tidak bersahabat lagi. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita bermusuhan, ya. Tapi justru kita akan mencoba untuk mencari mungkin jalan keluar, belajar bagaimana menyatukan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga tentu toleransi, ya, apakah dalam hal keyakinan, dalam hal memberikan pandangan, pendapat, ya, selagi itu ya dibenarkan oleh agama dan aturan undang-undang yang berlaku. Itu yang kira-kira ya 3 poin itu. Ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya Pak dari pembicaraan kita hari ini, ya kita mengajak kita semua, ya bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa kelam yang pernah dialami oleh bangsa dan negara kita. Yaitu gerakan namanya gerakan G30 SPKI yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya, sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan. Ya. Sehingga ya akan membuat kita lebih sadar ya, sebagai hamba Allah yang bertuhan, maka hal semacam itu jauh dari perilaku, tindakan, perbuatan dari orang-orang yang beriman, ya apapun agamanya. Yang kedua, perlu kedewasaan bagi kita ya di dalam mengelola perbedaan dan mengelola konflik, ya potensi konflik sehingga tidak terjadi perpecahan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mari kita patuhi ya mekanisme, aturan, tata tertib, undang-undang yang sudah dibuat, ya segala sesuatu itu sudah ada. Ya kita mau rapat sudah ada tata tertib rapatnya. Ya kita menyampaikan pendapat sudah ada jalur-jalur menyampaikan pendapat. Ya ada undang-undang, ya dibuat sedemikian rupa. Ada undang-undang umpamanya penyampaian pendapat di muka umum, ya apakah melalui sosmed dan lain sebagainya, keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Ya kemudian ya bagaimana kita juga membangun rasa toleransi di antara kita semua sehingga ya perbedaan ya itu menjadi sesuatu hal yang
tidak membuat kita terpisah ya, terpecah belah ya Pak ya. terpecah belah ya. Iya. Berarti ungkapan daripada Imam ya, Syafi'i. Saya pendapat saya benar, tetapi ini kemungkinan untuk salah. Pendapat Anda salah, tapi mempunyai kemungkinan untuk Benar. benar. Bagaimana toleransinya ulama-ulama, imam-imam kita, seperti Imam Sudais ya, umpamanya memang ya Makkah itu datang berkunjung ke Indonesia, di sana tidak ada kunut umpamanya. Iya, iya. Ya, makanya dia berkunjung di sini, dia amalkan itu. Ya, selagi hal itu ya dalam batas-batas yang memang diperbolehkan ya oleh agama. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya. Ya, kita berdoa semoga bangsa kita ini tetap merdeka, ya, tetap aman damai ya Pak ya, Aman, sampai anak cucu kita nanti Ya. tetap menjaga yang namanya dan juga mempertahankan kemerdekaan ini tentunya ya. Yang paling Ya. penting itu bagaimana kita mengisi Iya. ya umat ya, kemerdekaan Iya. umat bangsa Indonesia, adanya bangsa Indonesia ini Iya. ya dengan misi dengan nilai-nilai yang sesuai dengan ya, aturan agama dan Iya. undang-undang yang Iya. menegakkan keadilan ya, Iya. kemudian memajukan bangsa dan negara ini di seluruh aspek ekonominya, pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ya sebuah kata penutup ya sobat respon ya, berbeda tapi tetap satu. Ya kita Bhinneka Tunggal Ika Ya, tentunya ini Pak ya. Tunggal Ika. Apapun bahasa kita, apapun adat istiadat kita ya, yang penting kita tetap satu dalam kesatuan Republik Indonesia. Ya, tetap. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbagi dengan tema yang luar biasa ya, mengambil hikmah sejarah dari G30 SPKI. Ya, terus juga buat sobat respon di rumah ya, mungkin ada yang jadi pertanyaan juga, silakan bergabung di live FB kita ya, yang lagi live juga tadi bersama Pak Wahyu, nanti juga bersama saya akan kami jawab sebisa kita ya Pak ya. Ya. Dan juga buat sobat respon, kita pamit dulu, mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Kita akan jumpa lagi di acara ngopi Jumat depan ya Pak ya, dari jam 9 tuntas sampai jam 10. Tentunya masih di 104,5 Respon FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Pak.